Pagi Bapak Ibu guru hebat, saya Halimatul Fajaria, guru mapel ekonomi dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi moneter. Selamat menyaksikan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saatkan dulu ya. Ambar kamu? Ada. Afla? Iya. Hari Nurama? Hadir. Angga Gustian? Hadir. Dani? Berarti? Dan Nita dan Paikut? Hadir. Isfat Sulmiza? Itu Galang? Hadir. Iqbal Maulana? Kiki? Hadir. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Ya. Semangat ya, belajar. Ya. Sudah sarapan kan? Sudah. Kita lanjut belajar ya. Ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang bab inflasi. Di inflasi tersebut, cara mengatasinya kan pakai dua cara. Satu dengan cara apa? Kebijakan Kebijakan moneter, yang kedua dengan cara Kebijakan fiskal. Kalian bisa menyebutkan gimana cara atau instrumen yang dipakai pada saat menggunakan kebijakan moneter? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bila? Instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah politik diskonto, yang kedua adalah politik pasar terbuka, yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Salah satunya atau salah tiganya yang disebut Bila itu cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter. Kalau dengan cara fiskal, seperti apa? Fiskal berkaitan dengan apa? Dengan perpajakan. Berarti salah satunya dengan cara menaik atau menurunkan harga. Oke. Sebelum kita masuk pada materi kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal, kita akan menonton video dulu. Kita tolong ya dinyalakan mesinnya. Siap. Sebelum kita masuk pada materi kebijakan moneter dan fiskal, sebelumnya kita akan melihat video dulu ya. Ya, Bu.
Video ini yang kalian tonton barusan, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Jalan, oke. Ya, jadi jalan. Dari yang saya tangkap dari video analisa barusan itu menjelaskan bahwa apa sih langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia selanjutnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dari masa pandemi, yang dimana di masa pandemi tersebut perekonomian Indonesia itu sedang turun. Jadi ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian secara inklusif dan berkelanjutan. Jadi itu Salah satunya adalah dengan apa Galang? Kebijakan apa? Benar sekali jawabannya tadi ya. Bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi ke masa setelah pandemi. Tadi itu yang ngomong siapa ibu-ibu tadi? Ibu Sri Mulyani, siapa dia? Menteri Keuangan. Jadi yang berkaitan dengan keuangan, kebijakan apa? Fiskal apa moneter? Fiskal apa moneter? moneter. Moneter yang berkaitan dengan sedangkan yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dan kebijakan Fiskal. Oke, untuk lebih tahu lagi akan saya jelaskan ya tentang kebijakan moneter dan fiskal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik kalian sebagai siswa ya mampu menjelaskan perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama, kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Apa kebijakan moneter? Kebijakan yang diambil oleh siapa? Oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau ayo siapa angkat tangan yang bisa? Rasida? Adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui langkah untuk mempengaruhi atau mengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang turun dari kestabilan harga dan kesimpulan kenaikan pembayaran. Ya, jadi intinya kebijakan moneter itu untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Siapa yang mengambil kebijakan tersebut? Bank Indonesia. Paham ya? Dijelaskan peran kebijakan moneter mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi, menjaga stabilitas harga. Ini kaitannya sama inflasi harga ya. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja berkaitan dengan pengangguran. Selanjutnya memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini kaitannya dengan perdagangan internasional. Fungsi kebijakan moneter di sini mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah, menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, serta mendapatkan tingkat suku bunga yang tepat dan fasilitas kredit yang tepat. Kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yang kedua adalah kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif di sini adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi jika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, caranya pakai kebijakan moneter ekspansif. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif diambil dilakukan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi atau inflasi. Tahu bedanya ya? Untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi pakainya ekspansif, sedangkan untuk mengatasi inflasi pakainya kontraktif. Ada bahasa Inggris nih, easy money policy. Apa artinya? Kebijakan uang yang mudah. Kebijakan uang longgar atau kebijakan uang mudah. Yang
di lingkaran warna orange itu adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka di sini hampir sama dengan membeli surat-surat berharga. Ya. Yang kedua, kebijakan kredit selektif. Ini adalah pemberian kredit secara selektif atau ketat. Jadi tidak mudah dalam pemberian kredit oleh bank. Yang ketiga, kebijakan devaluasi atau revaluasi itu penurunan atau meningkatkan nilai mata uang. Kebijakan diskonto, ada yang bisa menjelaskan? Diskonto berkaitan dengan apa? Berkaitan apa diskon? Ingat diskon nggak? Ya. Sale. Potongan harga. Berkaitan dengan tingkat suku bunga. Lanjut, penentuan cadangan kas. Apa? Cadangan kas minimum yang wajib. Wajib apa, Dewi? Wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Ada lagi himbauan moral atau moral suasion. Ya. Jadi Bank Indonesia itu menghimbau, ayo dong menabung ya. Oh ya. Ayo dong belanjanya dikurangi. Itu untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Ya. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan fiskal. Fiskal, apa fiskal? Siapa yang mengambil kebijakan fiskal? Pemerintah. Berarti kebijakan fiskal berkaitan dengan apa? Dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah sama Penerimaan pemerintah. pajak. Benar ya? Oh iya betul. Pajak. Kebijakan fiskal juga dibagi menjadi dua. Ya. Kebijakan fiskal ekspansi dan kebijakan fiskal kontraktif. Tahu bedanya? Tahu. Nih, nah, kalau kebijakan fiskal ekspansif apa? Menaikkan Semua pengeluaran dinaikkan, pembayaran payment, tapi pajak diturunkan. Biar kenapa? Pertumbuhan ekonomi naik. Ya, uang yang beredar di masyarakat banyak. Sedangkan kontraktif kebalikannya, menurunkan pengeluaran pemerintah, pembayaran transfer payment, pajaknya dinaikkan. Ya. Tahu bedanya ya? Oke, setelah ini tolong kalian bentuk kelompok yang telah dibuat sesuai dengan hasil belajar kemarin. Ya, kemarin kan sudah kalian mengerjakan hasil belajarnya. Sekarang bentuk kelompok sesuai itu. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Silakan dibentuk kelompok. Ayo, mana kelompok dah? dua orang temannya untuk
organisasi. Ya. Perwakilan 2 orang. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 maju. Di atas. Jalan. Apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 atau low class, kelas rendah, ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Secara pengertian, kebijakan moneter adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang didukung dari undang-undang kerja, kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian, untuk pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, dalam implementasi kebijakan ini, kita melalui beberapa penanggung jawab. Misalkan kebijakan moneter itu melalui bank sentral. Nah, untuk di Indonesia sendiri, bank sentralnya itu ada Bank Indonesia. Dan dalam kebijakan fiskal, penanggung jawab itu melalui pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan. Dan kebetulan Kementerian Keuangan kita hari ini adalah Ibu Sri Mulyani. Kemudian untuk instrumennya dari kebijakan moneter itu dengan meningkatkan suku bunga. Jadi dalam instrumennya kebijakan moneter ini menggunakan peningkatan suku bunga. Dan untuk kebijakan fiskal itu melalui pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengeluaran pemerintah melalui APBN. Dan untuk target dari kebijakan ini itu kebijakan moneter targetnya mempengaruhi nilai tukar. Dan untuk kebijakan fiskal itu kesehatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk caranya, cara kebijakan moneter adalah mengubah biaya pinjaman, dan untuk kebijakan fiskal adalah mengubah tingkat pajak dan perhitungan pengeluaran pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu presentasi pertama dari low management. Ya, low management hanya menjelaskan tentang perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Untuk yang middle management, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan jawaban soal lanjut. Baik, saya akan menjawab tentang kebijakan fiskal pemerintah. Nomor 1, untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat. Jenis kebijakannya termasuk pada ekspansif karena diterapkan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah. 2, pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk jenis kebijakan ekspansif karena diterapkan dengan cara menurunkan pajak. 3, pemerintah
Kemudian melalui Kementerian Keuangan merelokasi APBN yang akan digunakan untuk insentif dunia usaha, termasuk jenis kebijakan ekspansif, karena menaikkan pengeluaran pemerintah. 7. Kemenku menerbitkan PMK 3/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, salah satunya yaitu pajak penghasilan karyawan di kantor pemerintah, termasuk jenis kebijakan ekspansif, karena diterapkan dengan menurunkan pajak. 8. Pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 300 VA kepada masyarakat, termasuk jenis kebijakan ekspansif, karena menaikkan pembayaran transfer. 9. Pemerintah meluncurkan program kartu prakerja untuk masyarakat, termasuk jenis kebijakan ekspansif, karena diterapkan dengan cara menaikkan pembayaran transfer. 10. Pemerintah menerapkan pajak PPN untuk sembako dengan kategori premium, termasuk jenis kebijakan kooperatif, karena diterapkan dengan menaikkan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman silakan. Đẹp lắm mà đẹp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok middle management, tadi itu menjelaskan tentang atau mengidentifikasi tentang kebijakan moneter apa yang diambil, kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif. Selanjutnya kelompok ketiga ini akan membacakan tentang hasil analisis dari video yang telah ditonton. Silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Setelah kami menganalisis dari sumber terpercaya dari berbagai artikel atau informasi apapun terkait kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sudah diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 ini, kami bisa menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang kebijakan fiskal dari artikel tersebut? Kami dapat menyimpulkan kebijakan dari pemerintahan untuk mempercepat reproduksi kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19. Dan kedua, kami dapat menyimpulkan siapakah yang bertanggung jawab dan berwenang menerapkan kebijakan fiskal di Indonesia. Yang bertanggung jawab dan berwenang menerapkan kebijakan fiskal di Indonesia adalah Menteri, Pimpinan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pemerintah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, instrumen apa saja yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan fiskal? Instrumen yang bisa diterapkan adalah realokasi dana APBN dan APBD serta mendorong produk UMKM. Yang terakhir adalah berdasarkan artikel tersebut, uraikan kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19. Kami dapat menguraikan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 adalah pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Begitulah hasil analisis dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dapat kita simpulkan tentang kebijakan moneter dan fiskal. Ada yang mau menyimpulkan? Dewi? Tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kira-kira apa pembelajaran kali ini? Apa sih? Silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini adalah kebijakan moneter merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita tetap akan belajar dari dampak kebijakan ekonomi dan fiskal. Ya, yaitu dampak ekonomi setelah diambil kebijakan ekonomi dan fiskal. Kita ketemu minggu depan dalam kesempatan yang sama. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi konten dari saya, Guru Mapel Ekonomi Halimatul Fajariyah dari SMA Negeri 1 Bulog. Mohon kritik dan saran di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMA Negeri 1 Bulog. Terima kasih.